Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat malam Malam. teman-teman. Ini biarpun masih sudah malam, ini saya tetap mau ngomong semangat pagi. Kenapa? Karena semoga harapannya semangatnya selalu kayak pagi terus gitu ya. Jadi selalu ceria, selalu semangat karena kita malam ini akan mendapatkan sharing-sharing ilmu dari Pak Aan Nazamuddin gitu. Oke, saya sedikit mau memperkenalkan beliau. Mau memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini yang akan sharing-sharing tentang cara jitu chatting menjadi closing. Nah, ini temanya aja, judulnya aja udah bikin semangat nih. Oke, siapa yang pengen naikin omset penjualannya nih bulan ini nih? Boleh angkat tangan, boleh raise hand. Yang mau open cam boleh nih angkat tangan. Kalau yang nggak bisa open cam boleh raise hand. Oke, banyak nih yang raise hand, sudah ada 3 orang. Oke. Nah, kalau mau naikin closingan atau mau naikin omset, pastinya nggak jauh-jauh dari kita jemput bola. Salah satu caranya jemput bola yaitu pasti chatting. Nah, narasumber kita malam hari ini nanti akan sharing-sharing dengan teman-teman reseller semuanya tentang gimana cara jitunya yang beliau lakukan untuk bisa meningkatkan closingan, untuk bisa meningkatkan omsetnya. Nah, ini saya mau memperkenalkan beliau nih secara singkat. Mungkin nanti boleh kenalan langsung dengan beliau. Oke, Pak Aan. Pak Aan ini boleh ya saya panggil gitu ya Pak Aan ya? Ya, boleh. Oke, Pak Aan ini reseller Depublish yang sudah hampir 2 tahun teman-teman gitu. Jadi luar biasa sudah 2 tahun menjadi reseller penjualan buku, buku-buku pendidikan, buku-buku Depublish seperti teman-teman juga pernah ada di posisi seperti teman-teman, jadi pernah memulai juga. Jadi sudah 2 tahun beliau bergabung menjadi reseller Depublish dan itu di saat pandemi gitu, di tahun 2021 gitu. Pasti kebayang dong ya teman-teman di saat pandemi di mana pastinya banyak usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang oke mulai surut. Nah, justru Pak Aan ini sedang memulai untuk berjualan buku-buku Depublish dengan menjadi reseller Depublish. Nah, ini menjadi salah satu pilihan nih beliau saat itu pandemi. Kemudian beliau juga pekerja kantoran juga teman-teman. Jadi menjadi reseller Depublish ini menjadi side job gitu. Kalau teman-teman punya kerjaan sampingan, mungkin menjadi reseller Depublish ini juga sebagai kerjaan sampingan sama dengan beliau. Beliau ini juga menjadikan jualan buku, bisnis bukunya ini sebagai usaha sampingan, tapi omsetnya nggak main-main teman-teman gitu. Rata-rata omset beliau ini ya untuk setiap bulannya pasti menyentuh angka jutaan rupiah. Jadi kebayangkan kalau omsetnya jutaan rupiah, untungnya minimal berapa gitu, ratusan ribu pasti dapat gitu. Itu kalau 1 juta aja gitu. Kalau lebih dari 1 juta, wah pasti lebih banyak lagi dong gitu. Nah, itu kurang lebih perkenalan singkat tentang narasumber kita yang akan sharing malam ini. Langsung saja akan saya persilahkan ke Pak Aan untuk bisa menyampaikan materinya. Silahkan Pak Aan. Ya, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali. Saya ini baru 2 tahun kurang kali ya, karena waktu itu saya sekitar bulan Oktober 2021 mulai cari-cari untuk mencari sampingan. Sehari-hari saya sebagai pekerja kantoran, pergi pagi pulang malam juga ya, karena bergerak di bidang pembuat software untuk rumah sakit ataupun klinik. Baik, waktu itu saya coba mendaftar ke Depublish, kemudian diterima, kemudian baru memulai usahanya seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba tentang yang sharing siapa ya tadi? Di sini akan mencoba cara jitu chatting menjadi closing. Kalau kita berbicara tentang chatting, tentu kita akan berbicara dengan customer. Karena kita dengan siapa lagi sih kalau chatting kalau bukan dengan customer. Customer itu kan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia-nya pelanggan. Jadi sebenarnya kalau menurut pendapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelanggan atau customer itulah orang yang menggunakan atau membeli barang secara rutin.
Bisa juga di sini menurut Cambridge Dictionary adalah pelanggan juga diartikan sebagai organisasi atau orang yang membeli produk ataupun jasa atau layanan ke kita seperti itu. Next. Nah, seberapa pentingkah sih customer bagi pemilik usaha? Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha agar dapat sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan customer. Penelitian telah menunjukkan bahwa 10% dari customer yang lebih memilih kompetensi produk atau jasa. 70% mundur karena ketidakpedulian, kekasaran, atau buruknya pelayanan dari staf. Jadi pelayanan yang tidak baik terhadap customer dari si pemilik usaha itu akan memiliki efek yang kurang bagus, malah bisa mundur. Nah, artian mundur bertahap atau juga mundur secara langsung. Nah, ya, yang pertama ini seberapa pentingnya customer bagi pemilik usaha. Tanpa adanya customer, usaha tidak jalan. Itu udah pasti ya. Jadi seberapa besar apapun sebuah usaha, jika tidak memiliki customer, seseorang pun tidak akan berjalan. Tanpa adanya customer, usaha tidak bisa menjual produk. Saat produk tidak terjual, maka pemilik usaha akan kesulitan mendapatkan pemasukan. Antara customer dan pemilik usaha itu harus memiliki simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkannya. Yang kedua, membantu perkembangan usaha. Bisnis yang baik adalah bisnis yang selalu berkembang dan dinamis. Untuk itu pastikan pemilik usaha memiliki wadah bagi customer untuk memberikan tanggapan. Fungsikan sebagai sebuah sarana komunikasi dua arah antara pemilik usaha dengan pelanggan. Selalu dengarkan tanggapan, masukan, bahkan kritik dari pelanggan. Jadi kalau seandainya kita dalam saat ini di jualan online, kita kan pasti selalu ada tanggapan atau masukan atau kritik dari pelanggan. Kritik kalau seandainya kita telat dalam hal mengasihkan ke ke ekspedisi ataupun kita telat dalam suatu proses mencetaknya, itu kita akan pasti akan baru mendapatkan kritikan. Seperti itu. Berikutnya, yang ketiga adalah membantu efisiensi pemilik usaha. Jika usaha memiliki sekelompok customer yang loyal, maka tingkat retensi customer pun cenderung tinggi. Contohnya data customer terkait dengan respon mereka terhadap produk bisa dijadikan dasar untuk evaluasi produk. Dengan begitu, sebagai pemilik usaha tidak perlu menyewa konsultan atau tenaga ahli untuk evaluasi. Ya, silakan. Nah, ini berikutnya adalah follow up. Follow up itu adalah tindak lanjut sebagai penjual dalam konteks bisnis online. Yang dilakukan adalah menghubungi orang yang sudah tanya tentang produk dan menawarkannya kembali. Di sini follow up itu ada follow up before sale dan follow up after sale. Nah, kalau yang before sale ini kita menghubungi customer sebelum terjadinya penjualan. Tujuannya adalah customer segera deal dengan produk. Biasanya kalau di saat ini, kalau di bisnis online ada pertanyaan ready, itu sudah pasti kan, atau ori, atau ada stoknya, kan. Nah, di situ adalah follow up before sale. Di situ terjadi komunikasinya sampai nanti dia jadi. Sedangkan berikutnya adalah follow up after sale. Di sini adalah bisa saja ini terjadi untuk setelah terjadinya penjualan. Dalam artian bisa saja beberapa saat kemudian setelah dia terima barang atau terima buku, kita menghubungi kembali ke customer untuk menawarkan buku-buku yang lainnya. Ya, nah, di sini ada beberapa cara interaksi dengan pelanggan agar jatuh cinta pada bisnis kita. Yang pertama adalah menghargai pelanggan. Konsumen mengatakan mereka menerima pelayanan konsumen yang buruk setidaknya sekali dalam sebulan. Dan 58% dari mereka memberitahu orang lain tentang ini. Ini mengakibatkan pemasaran dari mulut ke mulut seperti ini bisa merusak reputasi kita dalam jangka panjang. Jadi
Jangan sekali-kali kita dalam menghadapi dengan customer itu tidak baik, gitu. Karena akan mengakibatkan customer tersebut memberitahukan kepada yang lainnya, dan itu akan mengakibatkan reputasi kita menjadi kurang bagus. Kita harus sabar dalam memberi pelayanan kepada mereka untuk mengungkapkan masalah mereka, dan pada gilirannya menciptakan kesempatan untuk Anda membantu menyelesaikan masalah dan membuat mereka merasa nyaman. Semakin mereka nyaman, maka semakin mungkin mereka membagi feedback positif yang bisa membantu mencegah masalah serupa terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, selalu dengarkan pelanggan. Ada kalanya mudah untuk melakukan dialog dua arah dengan pelanggan. Perhatikan dengan seksama apa yang mereka katakan. Ketika mendengarkan pelanggan, cari tahu perubahan apa yang dilakukan di bisnis Anda dari feedback ini. Karena pelanggan itu merupakan sumber kehidupan bisnis Anda. Yang ketiga adalah terus puaskan pelanggan. Penyebab utama pengurangan pelanggan adalah buruknya interaksi dengan pelanggan yang berujung ketidakpuasan pada pelanggan. Lakukan apapun untuk memberikan pelayanan yang bagus ke pelanggan, cepat beri respon dengan antusias, dan bersiap untuk memberi penawaran spesial atau diskon atau voucher dengan harapan untuk meningkatkan penjualan dengan pelanggan yang membeli lebih. Berikutnya adalah pelanggan atau jadikan pelanggan sebagai partner. Seperti telah disebutkan sebelumnya, perhatikan feedback pelanggan dengan serius dan tindak lanjuti sesuai permintaan. Apa artinya mendengarkan bila tidak bertindak? Pastikan kalau Anda menginginkan feedback dari pelanggan dan bisnis Anda benar-benar menghargai mereka sebagai partner. Jadi kan pelanggan sebagai partner ini bisa diambil contoh juga, misalkan kita ingin memasukkan atau mendapatkan customer yang lebih besar. Misalkan kita ingin masukkan ke suatu instansi. Kita masuk dari salah satu customer kita. Jadikanlah mereka menjadikan partner untuk bisa masuk ke lebih besarnya lagi, seperti itu. Yang berikutnya adalah bangun kepercayaan pelanggan. Apapun ukuran bisnis Anda, tetap beritahu pelanggan tentang perubahan positif dan negatif pada produk yang berpengaruh pada mereka. Interaksi dengan pelanggan dilakukan dengan perlahan saja ketika membuat perubahan pada produk dan layanan, karena pelanggan telah terbiasa dengan apa yang mereka miliki sebelumnya. Berikutnya adalah jujur pada pelanggan. Bersikap transparan. Bersikap transparanlah, maka transparan itu harus menjadi suatu keharusan. Transparansi jadi faktor penting dalam membangun interaksi, kepercayaan, kepuasan, dan cinta dari pelanggan. Apa yang dimaksud dengan transparan? Transparan di sini berarti Anda tidak takut menerima feedback positif atau negatif. Kita transparan, tidak takut menerima feedback, misalkan feedbacknya yang benar-benar negatif, dalam artian bintang 1 atau kita transparan, kita transparan aja terhadap suatu proses yang sedang terjadi. Misalkan kita telat mengirim karena kesalahan sesuatu hal. Kita jujur terhadap konsumen, kita bicara apa adanya, kita tidak perlu takut untuk menerima feedback negatif dari customer. Insya Allah, kalau kita transparan, maka tidak akan terjadi kalau seandainya hal tersebut karena keterlambatan dan sebagainya, kita sembunyikan. Kita harus jujur. Yang kedua, transparansi itu tidak ada yang disembunyikan ya. Kemudian transparansi berarti persona dan persona pegawai secara menyatu. Seperti itu. Berikutnya adalah tepati janji. Nah, menindaklanjuti janji membantu menunjukkan transparansi bisnis Anda, sekaligus membangun rasa percaya diri dan kemandirian dengan audien. Tata ekspektasi pelanggan untuk memastikan tujuan yang realistis bisa dipenuhi. Dengan tetap konsisten, pelanggan akan tahu
apa yang mereka harapkan dari Anda di masa yang akan datang. Berikutnya adalah pelanggan selalu benar. Ini adalah yang harus kita pegang. Apapun kondisinya, pelanggan selalu benar. Ini jadi aturan interaksi dengan pelanggan yang bisa memandu bisnis Anda. Mulai dari pelayanan pelanggan hingga pengalaman untuk menghasilkan. Jadi, apapun yang terjadi, misalkan kita mengirimkan ternyata customer menerima paketnya dalam keadaan tidak sempurna, customer kalau saja ngomel ataupun apalah protes, kita harus sabar. Pelanggan harus sabar benar. Langsung cepat kita respon dan kita ganti garansi dengan uang kembali ataupun ganti barang seperti itu. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih. Selalu ucapan terima kasih. Sebanyak 3 dari 4 pelanggan mengatakan mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan sebuah perusahaan karena riwayat pengalaman yang positif. Kebaikan adalah merasa terima kasih jadi cara tak terelakkan untuk lebih menarik perhatian mereka. Buat ucapan terima kasih secara spesifik untuk pelanggan, relevansinya jadi kuncinya. Sebisa mungkin bersikap apresiatif ke pelanggan yang telah menghabiskan waktu di proses menyelesaikan masalah mereka. Kalau seandainya kita terima feedback dari customer, ulasan, jangan lupa untuk ucapan terima kasih. Jangan dibiarkan customer hanya ngasih bintang 5 atau bintang 3 tanpa dibalas dengan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu spesifik. Terima kasih, kemudian dan selamat baca. Atau terima kasih, silakan kunjungi toko kami kembali dan silakan share ke rekan-rekan yang lainnya. Berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi itu kan biasanya kan ada mendengar atau mendengarkan. Itu 2 hal yang berbeda. Kebanyakan bisnis tidak melakukan interaksi dengan pelayanan, dengan pelanggan yang baik, sehingga membuat pelanggan kecewa dengan tidak mendengarkan apa yang diinginkan. Ada sebuah contoh, misalkan, saya ingin rambut saya jadi keriting, kecil-kecil, bukan lurus. Setelah selesai, ternyata rambut pelanggan dibuat lurus oleh si penata rambut. Apakah ini sudah cukup bagus? Nah, di sini sebenarnya tidak terjadi komunikasi. Jadi, mendengar dan mendengarkan itu satu hal yang berbeda. Setelah mendengar, ya harus mendengarkan, bukan hanya mendengar saja seperti itu. Tapi kita juga komunikasi dengan si pelanggan, misalkan dalam chatting, itu juga harus terjadinya komunikasi. Jangan sampai, kadang-kadang ada customer yang minta, Kak, tolong dicarikan buku tentang ini. Ya, bisa aja kita bilang, nggak pas gitu kan buku yang lainnya yang kita cari gitu kan. Kita harus ada komunikasi. Kalau nggak kita arahkan untuk membeli buku yang sejenis. Berarti kita harus tahu daftar isinya dulu, baru kita ini. Walaupun sebenarnya tidak ada si bukunya, tapi kita, Kak, ini sebenarnya ada di buku ini, bisa dipelajari. Seperti itu. Itu terjadi kan kalau soalnya ada komunikasi. Yang berikutnya adalah bersikap baik. Berarti emang kita harus selalu baik ke pelanggan. Seperti itu. Next. Nah, ini tips menjawab konsumen. Tips menjawab konsumen. Dari sini. Dalam menjawab konsumen, kita harus menguasai percakapan. Jadi, jangan hanya menjawab saja. Di sini ada yang sebelah kiri, hanya menjawab saja. Yang kedua, kita harus menguasai audien kita dan kita menanyakan kembali. Itu akan memberikan efek yang berbeda. Contohnya, harga berapa, Kak? Biasanya sih di atasnya itu rating nggak. Kalau dari chat, biasanya harga berapa? Karena biasanya kalau yang model ini, masuknya itu lewat status WA. Nanti kita akan lihat itu dari status WA. Harga berapa? Berarti yang dia udah lihat. Status WA. Lalu dijawabnya, berapa ini, Kak? 500.000, Kak. Hanya sebegitu aja. Tapi coba perhatikan yang sebelah kanannya. Harga berapa, Kak? Harga 50.000. Mau pesan berapa, Kak? Itu kan 2 hal yang berbeda. Kalau yang pertama, kita tidak menguasai audien. Yang kedua, kita menguasai audien. Dengan menguasai audien, berarti kita menanyakan kembali.
Kalau pesan 1, bisa Kak pengiriman dari mana? Untuk pengiriman dari Jogja Kak, 1 eksemplar buku biasanya kurang dari 1 kilogram, tetapi dari ekspedisi akan itu 1 kilogram. Rencana pesan untuk berapa Kak dan alamat mana? Jadi akan ada yang berbeda. Jadi kalau kita menguasai FDN, maka kita menguasai si konsumen dan konsumen untuk berpikir supaya dia ini lagi. Nah, nextnya. Puji setiap kali pilihan jawaban dari pertanyaan. Jadi, di sini contohnya adalah tadi kan kalau pesan 1 pengiriman dari mana? Untuk 1 eksemplar biasanya 1 kilo, rencana pribadi pesan ke alamat mana? Dari sini alamatnya ke Jawa Tengah menggunakan ekspedisi wahana bisa nggak? Wah kakak tepat sekali. Kenapa di sini ada wah kakak tepat sekali? Tentu tahu jawabannya kan? Karena ekspedisi merupakan karena ekspedisi wahana itu yang tarifnya paling murah. Sehingga kita puji. Seperti itu. Puji karena menggunakan wahana. Kalau dia pakai JNT, wah puji karena mungkin pelayanannya. Begitulah ya, seperti itu. Jadi kita memberikan pujian setiap kali pilihan jawaban dari pertanyaan kita. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah buat customer merasa butuh dengan produk kita. Jika customer tidak segera order, maka buatlah customer merasa butuh dengan produk kita yang ditawarkan. Contohnya, misalkan merasa butuh dengan produk kita, ini stok tinggal 1 lagi. Itu kan kalau seandainya dia, dan mungkin isinya sangat terkait dengan yang mereka yang mereka tanyakan, karena mungkin dalam salah satu daftar isinya ada yang menyangkut tentang yang mereka cari, seperti itu. Jadi jika tidak sudah order, maka mereka butuh untuk yang ditawarkannya, seperti itu. Supaya mereka cepat-cepat, kalau nggak, ini hari ini ada diskon loh kan, besok tidak ada, atau besok akan naik. Hari ini diskon, bukan diskon lah ya, voucher, seperti itu, ada voucher 10.000, besok tidak ada. Nah itu kita supaya merasa butuh dan mereka merasa kalau saya nggak besok, naik, seperti itu. Kita seperti itu kita ininya. Next. Kemudian berikan surprise, berikan tawaran bonus kepada customer. Contoh bonus yang ditetapkan di sini adalah beli 3 tambah diskon 5%. Apabila pembeli datang dari WA, arahkan ke marketplace. Contoh untuk pembelian selanjutnya, kakak bisa di marketplace kami ya. Kakak bisa mendapatkan tambahan diskon sebesar ini apabila follow marketplace. Itu adalah surprise-nya. Jadi beli 3 dapat segini, beli 5 dapat segini, gitu kan. Oh berikutnya jadi di market mana, gitu, seperti itu. Dapat follow, dapat diskon juga, seperti itu. Itu adalah surprise yang kita berikan. Silakan. Di sini tadi itu kan yang dibahas tadi itu adalah terjadinya komunikasi dengan si customer. Itu tidak akan terjadi kalau seandainya kita tidak tahu kunci pembukanya. Itu kan sudah terjadi, sudah ada dengan customer yang nanya, apakah nanya, Kak ready nggak, harganya berapa enggak. Tapi itu semua yang akan terjadi kalau seandainya kita tidak membuka kuncinya. Yaitu kunci untuk membuka komunikasi dengan customer itu adalah pertama, gunakanlah sosmed, yaitu rajin update status di sosmed. Misalkan WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Caranya bagaimana? Daftarkan teman-teman kita di WhatsApp kita. Dan nomor kita dan nomor saya gitu kan di teman kita yang terdaftar. Dua-duanya terdaftar. Biar apa? Biar terlihat statusnya. Nah, kalau statusnya sudah terlihat, maka status kita akan terbaca di teman-teman atau di customer yang nomor kita terdaftar. Perbanyak teman ataupun pelanggan ataupun apapun di kita dan di nomor kita juga didaftarkan. Nah itu caranya ya berarti kita harus selalu komunikasi, karena tadi kan kita harus komunikasi, kita selalu relasi dengan teman-teman
Atau bisa juga kita cari di Google cara bagaimana caranya mendapatkan nomor yang ada di grup di kita, kemudian lakukan perkenalan dengan yang sudah didaftarkan kita. Pak, mohon izin nama saya ini, mohon izin nama kakak didaftarkan di HP saya, dan minta tolong nama saya didaftarkan di HP kakak juga. Seperti itu. Itu juga di Facebook dan di Instagram. Nggak kedengaran ya suara saya? Halo? Iya, terdengar Pak. Cuman tadi agak Oh, ada suara berdengung, tapi sekarang udah nggak ada kok. oh iya. Yang kedua, itu yang tadi tentang AP status. Yang kedua adalah kita harus punya marketplace. Kita daftarkan toko kita di marketplace, di Shopee atau Tokped ataupun di Lazada. Nah, tidak hanya sebatas punya saja, tapi kita juga harus punya aktivitas harian. Yang pertama, rajin upload produk. Untuk tahap awal, bolehlah kita kalau seandainya disediakan oleh Depublish, misalkan 1000 barang diimpor ke Tokped, Shopee, dan Lazada. 1000. Berikutnya, itu 1000 itu kan sebenarnya modal awal. Tapi biasanya sih kalau dari 1000 itu, biasanya sih gambarnya ada yang satu, deskripsinya juga kurang, judulnya kurang, juga kan itu harus dirapiin juga kan sebenarnya namanya. Tapi nggak apa-apa lah. Gitu. Atau mungkin dari awal kita bikin marketplace, Shopee, Tokped ataupun Lazada, kita rajin upload produk. 5 produk aja per hari. Kalau saya sih udah kurang karena saya sibuk ya. Tapi awas itu 5 produk. Kenapa harus upload produk? Saat kita mengupload produk, maka produk kita itu akan ada di atas. Apa namanya di atas itu poin produk kita ada di atas. Apalagi kalau seandainya judul, deskripsi, serta fotonya minimal 3 itu lengkap. Ya. Kemudian fotonya kalau berbeda dari penerbit, diedit dulu ya, itu akan di atas produk-produk yang baru tadi. Jadi sebenarnya upload produk itu sebenarnya promosi gratis yang dilakukan oleh kita di marketplace tadi. Daripada kita beli iklan, satu klik bisa 600, 700, 1000. Kalau belum ada jualan, bersaing dengan reseller yang udah jualannya banyak, yang ada adalah habis uang. Jadi biasakanlah rajin upload produk. Bisa aja kita upload itu pagi, siang, sore. Misalkan pagi sebelum kerja, siang lagi istirahat, ketiga sebelum tidur. Bisa lebih dari 5 sih sebenarnya, bisa 10 tergantung pada teman-teman seperti itu. Kemudian usahakan lengkap dalam mengisi judul untuk 40 angka, 40 huruf kalau di Tokped. Kalau kurang. Kemudian juga ada aturan mainnya dalam penulisan judul. Kalau di Lazada itu biasanya depan itu adalah merek dulu. The Publish, buku, misalkan tentang copywriting atau tentang apa lah ya. Seperti itu. The Publish, buku, ini, kemudian belakangnya lagi lah, apa namanya, original, ataupun FC atau BW gitu. Seperti itu. Itu adalah tulisan judulnya. Deskripsi itu juga ada aturan lainnya. Jangan hanya keterangan aja, tapi namanya deskripsi itu kan masih ada penulis, ukuran kertas, apa lagi ya. Itu kan, kemudian ada sinopsisnya. Itu juga jangan terlalu pendek seperti itu. Ya. Nah, kemudian buat voucher dan ikutin kampanye. Jadi voucher ya. Kemudian kalau di Shopee ada namanya naikkan produk setiap 4 jam sekali. Inilah promosi gratis. Di yang lain nggak ada, hanya ada di Shopee. Next silakan. Nah, melayani pembeli secara online berbeda dengan melayani pembeli secara tatap muka. Terkadang kita sudah menjelaskan secara maksimal, akan tetapi pembeli masih mengalami kebingungan. Oleh karena itu, chat online tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan, namun juga harus dapat mengarahkan kepada transaksi penjualan. Jadi chatting yang tadi itu mengarahkan ke penjualan seperti itu ya.
Ya, next lagi. Nah, di sini kunci keberhasilan sebenarnya itu adalah konsistensi. Jadi sebenarnya kalau kata Bijali, itu adalah kita tuh harus konsisten. Konsisten tadi upload produk dan lain sebagainya. Kita juga konsisten. Jadi kalau kita berjualan di online itu tidak hanya ngeliatin aja, tapi harus ada suatu aktivitas dari marketplace tadi. Kita harus update status, kita harus melakukan suatu membuka relasi dengan teman kita. Mungkin begitu, Mbak Rida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lengkap banget nih Pak Aan. Jadi memang kuncinya adalah kita kalau mau naikin omset, naikin penjualan, kita juga harus bisa chatting atau ngobrol, berkomunikasi dengan calon konsumen ataupun konsumen itu dengan sebaik mungkin, seramah mungkin, menjadikan mereka ini partner kita, kayak udah temenan gitu ya Pak ya. Ya, Jadi orang itu mau beli di kita nyaman gitu. Jadi merasa nyaman, oh iya ya, di toko si A itu pelayanannya seperti ramah nih pelayanannya. Kalau tanya-tanya, meskipun baru tanya-tanya, tetap ditanggapi dengan ramah, nggak dijutekin. Mungkin seperti itu tuh teman-teman, perasaan konsumen-konsumen. Mungkin teman-teman sendiri juga bisa apa namanya di apa ya dirasakan kalau teman-teman mau beli itu pengennya dapat pelayanan yang kayak apa sih? Nah, itu yang kita lakukan juga ke calon konsumen kita ataupun ke konsumen kita. Terutama kalau udah konsumen ya, apalagi untuk bisa menjadikan mereka ini konsumen loyal yang biar beli lagi buku-buku yang dia butuhkan ke kita ya, kita harus bisa memberikan service excellent seperti yang tadi disampaikan Pak Aan nih, banyak banget gitu. Bisa kita kasih diskon tambahan atau kita punya voucher-voucher khusus yang nantinya kalau beli lagi di kita untuk next order itu ada diskon tambahan loh Kak gitu. Ada bonus, mungkin kita kasih bonus. Intinya memberikan sesuatu yang surprise nih untuk customer kita atau untuk pembeli-pembeli kita. Oke, terima kasih Pak An untuk sharing-sharingnya. Ini langsung saja saya lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak ya, supaya nanti kita bisa sharing-sharing nih, mungkin juga ada pengalaman dari teman-teman reseller yang lainnya ingin di-sharingkan nih dengan Pak An. Mungkin pengalaman Pak An seperti apa sih saat awal-awal merintis gini. Kalau saya lihat kan ini banyak rekan-rekan reseller yang baru ya, jadi masih mulai merintis untuk bagaimana bisnis jualan bukunya nih supaya bisa punya omset jutaan seperti Pak Aan ini kayak gimana sih gitu. Terutama sekarang mungkin sudah bukan masa pandemi ya, sudah mulai endemi nih, sudah mulai new normalnya sudah mulai berjalan, sudah mulai banyak lagi usaha-usaha yang mungkin bangkit ya, yang mungkin dulu lemes, lesu jualannya, sekarang udah mulai mau oke deh jualan lagi. Nah, gimana nih tantangannya? Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing ya Pak An ya dengan teman-teman reseller lainnya. ya, ya. Oke, ini untuk teman-teman yang mau tanya atau yang mau ngobrol, sharing-sharing dengan Pak Aan, boleh loh ya, langsung resen. Nanti kita ngobrol langsung nih dengan Pak Aan nih. Apa sih yang pengen, mungkin tips triknya atau punya pengalaman yang pengen di-sharingkan supaya kita bisa sharing-sharing juga nih. Mungkin Pak Aan juga punya pengalaman yang sama tentang gimana sih menghadapi konsumen-konsumen, karena nggak semua loh konsumen itu apa namanya bersahabat mungkin di awal. Mungkin bisa jadi awalnya konsumennya jutek. Nah, tadi Anda kan yang disampaikan Pak An, oh kita harus bisa memberikan apa namanya chatting komunikasi yang baik gitu dengan konsumen kita ataupun calon konsumen kita. Nah, gimana nih caranya gitu? Karena kadang kalau kita sendiri dapetin, ih dia kok jutek banget ya, kan kebawa ya kadang ya teman-teman ya. Dia aja jutek, kenapa aku harus baik nih? Kadang kayak gitu. Nah, ini sudah ada yang tanya nih Pak An nih. Ada Pak Nuzli. Oke. Mohon share pengalamannya Pak An dengan teknik chatting ini yang lebih karakter atau profesi customer apa biasanya yang laris nih gitu. Mungkin pengalaman Pak An nih konsumen-konsumennya, karakternya yang sudah biasa
dihadapi oleh Pak Aan nih seperti apa, terus buku-buku apa yang laris mungkin gitu ya Pak Nazril ya? Pak Nuzli ya? Oke, silakan Pak Aan. Ya, ini kalau apa namanya, saya lihat dulu dari sisi mereka pertanyaannya kemana dulu. Biasanya sih, tapi kebetulan di apa namanya di marketplace itu banyak itu tentang hukum dan kedokteran. Walaupun saya bukan nggak ngerti tentang hukum dan kedokteran juga, tapi karena ketersediaan bukunya aja. Biasanya sih mereka akan selalu tanya itu gini, ready? Itu adalah suatu pertanyaan yang paling kita tunggu. Ready itu kan, tanda tanya. Saya juga nggak langsung saya jawab ready. Saya cari dulu di Excel. Excel saya kan ditaruh di HP kan. Saya lihat dulu kan pakai search gitu kan. Kalau udah ready, saya nggak nanya ke the publish ready atau tidaknya, karena pasti jawabannya harus POD gitu kan. Ya udah, saya udah menjawab suatu apa namanya, punya template tersendiri, ready, tetapi buku tersebut harus dicetak dulu. Buku ini original, dicetak dan dikirimkan dari langsung dari penerbit, ya, seperti itu dari Yogyakarta. Seperti itu saya selalu menjawabnya itu kan. Jadi saya apa namanya, langsung itu sebagai suatu template, tapi saya ketik bukan template dari aplikasi ya. Kalau dari aplikasi takutnya ada pertanyaan yang nggak pas juga sih, seperti itu. Yang kedua sih, biasanya sih yang laris itu saya hukum sama kedokteran sih biasanya yang banyak. Tapi saya tidak mengkhususkan ini ya, buku tertentu. Tapi yang penting menurut pendapat saya bagus ya saya input gitu, seperti itu. Yang penting ada kegiatan atau ada aktivitas upload. Itu aja sih kalau saya sih. Yang penting ada upload biar trafficnya naik, ada di atas. Seperti itu sih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang harus bisa memberikan informasi yang jelas dan lengkap ya Pak. Kalau untuk buku-bukunya juga yang ditanyakan seperti apa, dan kita berusaha untuk memberikan informasi yang sebenarnya gitu, informasi yang memang seperti ini loh, bukunya ready, tapi memang bukunya harus dicetak ulang terlebih dahulu karena memang apa namanya, di sistem di penerbit seperti ini, dan nanti bukunya original langsung dikirim oleh penerbit dari penerbit dipublish gitu. Oke, terima kasih Pak Aan untuk penjelasannya, untuk sharingnya. Kurang lebih seperti itu Pak Nuzli, atau mau lanjut diskusi lagi? Boleh juga di kolom chat dilanjutkan, atau mau open mic nanti boleh raise hand dulu ya. Untuk teman-teman yang mau ngobrol langsung open mic boleh, silahkan raise hand ya teman-teman ya. Oke, sebelum Kak Nur Rohmatul Aini, ini ada yang sudah menyampaikan pertanyaan, ada Kak Siti dari Bandung. Ini saya mohon izin untuk menyampaikan pertanyaannya nih Pak Aan. Ya, silakan. Izin bertanya Pak gitu. Ini Kak Siti ini baru 2 mingguan lah ya untuk join reseller di Depublish ini Kak. Nah, apakah konsumen ini atau customer ini boleh tahu atau perlu tahu kalau kita menggunakan sistem dropship nih Pak? Perlu nggak kita informasikan kalau kita ini dropshipping dari penerbit atau seperti apa? Kalau dari pengalaman Pak An sendiri seperti apa nih Pak An? Kalau saya sih nggak pernah ngasih tahu saya sebagai dropshipping. Saya hanya ngasih tahu bahwa buku ini ready, tetapi perlu waktu cetak 1-2 hari untuk mencetaknya, dikirim langsung dari Jogja, dari penerbit langsung. Saya nggak ngasih tahu bahwa saya itu sebagai dropshipping, karena sebenarnya nggak perlu tahu juga sih. Sebenarnya kita kan udah punya estimasi 1-2 hari itu kerja. Itu kan sebenarnya waktu standar yang ada di marketplace. Jadi nggak perlu kita kasih tahu. Seperti itu. Malah kalau ngasih tahu takutnya image dari si customer kurang bagus ya, seperti itu. Oke. Langsung seperti itu. Oke, jadi tidak perlu memberikan info kalau kita sistemnya dropship nih gitu ya Pak ya, karena yang jelas kita memberikan informasi kalau bukunya memang orisinal dari penerbit gitu. Ya. Oke, siap, terima kasih Pak. Tadi mana ya, ada yang sudah resen? Halo Kak, boleh jadi tanya nggak ya tadi? Tadi Kak siapa ya? Oke. Oke, karena belum ada ini, di kolom chat sudah ada pertanyaan lagi, penanya lagi. Ada pertanyaan dari Kak Septia Rahma. Izin share dong Pak, pengalamannya follow up yang baik
before maupun afternya yang sudah dilakukan Pak Aan nih Pak. Boleh nih sharing-sharing pengalamannya. Mungkin kalau tadi saat menerima order ya Pak ya, saat masih menerima order, ketika chat ready nggak gitu, Pak Aan sudah langsung menjawab dengan template, meskipun template itu tapi tetap diketik ya Pak ya. Ya, Template betul. maksudnya template yang memang biasa Bapak sampaikan ke calon konsumen yang menanyakan apa namanya, kesediaan barangnya. Nah, ini kalau mungkin setelahnya nih, Bapak biasanya seperti apa nih, Pak? Silahkan, Pak. Biasanya sih setelah mereka ngasih jawaban tadi, yang saya kasih jawaban tadi, dikirim penerbit, itu kan estimasi 1-2 hari kerja ya. Kita udah tahu juga kan sudah buku BW kan, 1-2 hari kerja. Nah, biasanya mereka tuh langsung PO, langsung check out gitu kan. Oke Kak, saya check out gitu kan. Nah, boleh lagi siap Kak, segera saya proses gitu kan. Seperti itu biasa yang saya lakukan. Jadi komunikasinya nggak terlalu panjang karena sebenarnya kan kalau sedikit-sedikit juga bisa, tapi kebanyakan ngetik takutnya salah kalau saya langsung dengan kalimat yang panjang tadi. Dan biasanya sih langsung check out mereka, oke saya siap Kak. Pokoknya setelah mereka melakukan chatting ke kita harus menjawabnya. Jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan juga itu performan apa namanya chatting di marketplace juga jelek, itu akan berpengaruh terhadap rating kita juga sih. Jadi kalau mereka ngomong kita harus cepat jadi jawab, dan itu harus kecepatan menjawabnya itu kalau bisa hitungan menit gitu kan, kalau karena kalau lagi sibuk ya itu berpengaruh terhadap toko. Jadi harus cepatnya dijawab. Kalau cepatnya jawab mereka akan check out. Nggak lama-lama sih biasanya. Tapi kalau kita telat jawabnya, mungkin mereka udah beralih ke toko yang lain yang lebih apa namanya responsif, yang lebih cepat ngejawabnya gitu, seperti itu. Biasanya sih pengalaman sih seperti itu. Kalau dijawab langsung, kalau tidak ya mungkin. Udah gitu setelah kita terima order harus secepatnya juga kita proses, karena kalau nggak diproses bisa saja dibatalkan dan pindah ke yang lain nanti. Seperti itu. Oke, nah mungkin kalau chatting atau nge-follow up setelah ordernya ini seperti apa Pak pengalaman Pak? Kalau setelah order sih kebetulan apa namanya saya belum pernah mencobanya ya. Tapi sebenarnya di sana itu kan punya nama telepon. Misalkan gini, dia sudah jadi order, si customer sudah terima juga kan, sudah terima berarti kan bukunya dari terima gitu kan. Kita kalau ada waktu silakanlah tanyakan lagi kepada customer. Kita kan punya database customernya, nomor teleponnya punya gitu kan, atau WA-nya. Tetapi tentu kita harus apa namanya yang baik ya, misalkan mulai dari tentang apa namanya perkenalan dulu bahwa kita dari toko ini gitu kan, kita ada apa namanya buku yang mungkin bisa di apa namanya yang bisa cocok untuk ini. Kita udah tahu juga misalkan dia itu terkait dengan hukum misalkan ya, kita ada hukum tentang yang ini mungkin bisa dilihat-lihat dulu atau apa gitu, seperti itu. Kita kan punya database-nya. Tapi memang itu belum saya lakukan sih karena saya keterbatasan waktu ya. Oke. Jadi bisa ya Pak nanti setelah ordernya selesai pun kita juga punya database-nya bahwa bisa juga kita chat. Boleh banget nih Kak, tadi Kak siapa yang nanya? Kak siapa? Oh Kak Septia. Boleh loh Kak dicoba gitu. Mungkin boleh nambahin sedikit nih Pak Aan. Mungkin setelah afternya tadi nih, mungkin kalau di marketplace kita kan terkadang kita dapat reminder ya kalau kita belanja di marketplace itu apakah barang sudah diterima gitu, boleh di-rate gitu. Nah, nanti kalau udah di-rate atau bisa juga nih kita melakukan chat pribadi, chat lagi ke konsumen untuk terima kasih ya Kak, orderannya apakah sudah diterima. Boleh juga loh teman-teman kayak gitu. Jadi kita tidak, karena kalau di marketplace kayak di Shopee gitu ya, kita udah terbantu nih ada sistem gitu. Jadi itu sudah membantu kita maintenance konsumen kita, pelanggan-pelanggan kita yang udah belanja gitu. Itu pasti diingatkan nih, barangnya udah diterima, kondisinya gimana, review itu dari marketplace sudah ada. Nah, kita mungkin juga bisa loh melakukan itu melalui chat-chat pribadi ke si konsumen gitu. Mengingatkan lagi, reminder lagi, itu boleh banget gitu. Jadi si konsumen biar merasa, oh iya ya, ini pelayanannya apa namanya ramah nih, terus pelayanannya rapih nih karena setelah dikirim pun tetap masih make sure nih bukunya udah diterima apa belum gitu. Jadi bisa juga seperti itu ya teman-teman ya gitu.
Oke, ini lanjut ada lagi pertanyaan dari Kak Arya. Ini boleh dong Pak di-share 5 buku terlarisnya di versi Pak Aan nih apa? Gitu. Kalau tadi ada buku-buku hukum gitu. Nah, buku apa aja nih Pak? 5 buku terlaris nih. Mungkin bisa judul, boleh bidang ilmu, boleh nih Pak Aan. Mungkin juga jadi semangat karena pastinya ini ya teman-teman, setiap seller gitu punya produk larisnya beda-beda karena kita punya target market mungkin yang apa namanya ada di sekitar kita ini beda-beda juga gitu. Nah, mungkin Pak Aan boleh nih Pak sharing 5 buku terlarisnya nih Pak versi Pak Aan. Nah, apa banget ya, tapi yang saya bagus itu buku aja tentang hemodialisa ya kalau nggak salah ya. Karena emang itu buku hemodialisa itu saya walaupun udah punya judul buku itu, si customer suka nanya lagi, Kak ada lagi nggak yang terkait dengan hemodialisa gitu kan. Akhirnya saya mencari di daftar isi. Saya daftar isi yang ada kaitannya dengan kesehatan dengan ginjal ya, misalkan itu ya. Saya cari yang sejenis. Coba Kak beli buku ini Kak, seperti itu. Jadi saya mengarahkan yang seperti itu. Itu yang kedua tentang manajemen strategis juga itu saya ada. Kemudian tentang apa ya? Kalau yang tadi hemodialisa itu bagus, banyak yang nyari sih sebenarnya. Cek dulu ya. Oke. Ya, Apa, ya. Yang itu aja tentang sih, yang dua-dua sama yang akhlak majmumah itu termasuk ada. Kemudian yang dari sisi hukum itu hukum administrasi negara, psikologi pendidikan. Campur sih, nggak spesifik. Seperti itu. Oke, campur-campur ya Pak ya. Saya tergantung sempatnya yang senang-senang yang mana gitu kan. Sebagusnya sih sebenarnya kita melakukan suatu riset dulu, tapi kelamaan riset bang input. Yang penting closingnya dulu ya Pak ya. Iya. Yang penting naikin traffic aja. Oke. Siap. Jadi itu Kak Arya kurang lebih seperti itu karena pastinya teman-teman punya produk favorit lain-lain ya. Maksudnya produk yang kiranya pengen ditawarkan lebih itu masing-masing seperti mungkin mungkin Kak Arya nih dari bidang ilmunya atau punya ketertarikan di bidang pertanian. Boleh nih juga untuk upload buku-buku tentang pertaniannya. Tentu terus nanti kalau ada yang order bolehlah digali lagi tuh seperti tadi Pak Aan kan juga, oh ya ada yang sudah order buku tentang hemodialisa, kemudian pengen cari lagi. Nah itu gimana bisa terbangun seperti itu untuk next order kalau kita nggak melakukan chatting-chatting nih sama konsumennya. Jadi bisa follow up after penjualan itu juga bisa kita gunakan untuk bisa mengarahkan untuk membeli buku selanjutnya yang mungkin memang dibutuhkan nih sama konsumen gitu. Oke, selanjutnya ini ada dari Pak Samsudin Bahrum. Izin share pengalamannya Pak, apa kiat-kiat bisa menjadi psikis bestseller? Oh, psikis bestseller handal karena saya sendiri baru kali ini pelajar sebagai jadi penjual. Oh ya mungkin pengalaman atau sharing pengalaman Pak Aan nih udah kerja juga tapi juga jualan jadi reseller dan ini handal nih jualannya karena Kak Samsudin ini baru mencoba masih baru mencoba untuk menjadi reseller juga baru jualan itu baru coba-coba. Ini sharing dong Pak pengalamannya Pak Aan nih. Apakah sebelumnya udah pernah jualan juga nih Pak Aan sebelum jualan buku-buku Belum, di Paris? dari nol sama sekali. Dari nol ya Pak ya, belum punya pengalaman jualan, akhirnya bisa punya omset jutaan. Nah ini boleh dong Pak sharing pengalamannya Pak Aan nih untuk gimana akhirnya mendapatkan penjualan pertama, kedua, ketiga, akhirnya punya omset jutaan. Menarik sekali nih Pak. Silakan Pak Aan. Ya, pertamanya itu waktu jualan itu
nggak ada yang beli. Bingung saya juga dari mana mulainya, nggak ada gitu kan. Tapi waktu itu saya hanya ngeliatin HP aja, diem aja. Ya kalau ngeliatin HP berarti diem aja, berarti kan traffic nggak ada, orang lain bagaimana bisa melihat produk kita gitu kan. Karena yang dijualan di marketplace itu kan hanya satu, mungkin jutaan atau nggak tahu lah, atau puluhan juta, 200 juta. Nah, itu kan buku yang sejenis juga banyak gitu kan, buku yang sejenis banyak, covernya juga sama gitu kan, seperti itu kan cover. Waktu itu kan kalau nggak salah The Publish itu ngajain apa seperti itu ya, akademi gitu kan, akademi The Publish gitu kan. Nah, saya ikutan. Waktu juga resikonya kalau saya kagak, saya bisa ketembang juga dalam latihan saya itu. Akhirnya saya waktu itu satu grup dengan beberapa reseller yang senior. Saya tanya-tanya ke mereka, bagaimana sih kiat-kiat untuk supaya produk kita tuh dilihat sama orang lain, kemudian ada chatting dan jadi. Nah, itu yang tadi ngasih tahu. Saya disuruh naikin produk kalau di Shopee, saya suruh bikin vouchernya yang bertingkat, misalkan pembelian diskon 10% dengan maksimal 5.000, sebenarnya kan diskonnya 5.000 kan, bertingkat lah ya. Kalau saya pembelian 200.000 bertingkat dan menarik gitu kan. Kemudian saya suruh naikin produk, kemudian saya suruh input produk. Kalau dia sih nyuruhnya 10. Kalau 10 nggak mungkin kata saya. Kalau teman-teman bisa input 10 itu lebih bagus, tapi jangan di pagi hari 10, dicicil aja pagi, siang, sore. Kenapa sih bilang sebenarnya yang cocok itu siang sama sore, karena siang mereka kan lagi istirahat, bisa membuka HP gitu kan. Kemudian sore mereka juga lagi pulang kerja, bisa lihat HP gitu kan. Yang berkunjung ke Shopee atau yang berkunjung ke marketplace itu udah pasti mau belanja. Kalau berkunjung ke media sosial, mereka hanya untuk melihat kepo-kepo aja gitu kan. Jadi utamakan di marketplace dulu. Kalau saya punya waktu yang terbatas, kecuali kita lagi membangun branding tentang toko kita, ya bolehlah dengan itu kalau punya waktu yang banyak gitu ya, seperti itu. Nah, yang saya lakukan seperti itu. Emang nggak jauh dari situ dapat ada ready kak gitu. Wah, seneng banget saya pertama kali itu ready kak. Tapi kok buku yang belum nggak awam kata saya itu ya, yang apa lah kita masukin aja gitu. Nah, setelah kita dapat itu biasanya akan dapat lagi begitu, karena algoritmanya seperti itu. Ya, kalau misalnya kita dapat nih, maka yang tadi itu akan dinaikin lagi sama si marketplace-nya lagi untuk lebih dinaikin lagi trafficnya, seperti itu sih. Saya waktu itu tanpa iklan, nggak pakai iklan sama sekali. Bener-bener cuman upload rutin gitu ya Pak ya, Iya. ikutin apa sih role play-nya waktu itu gitu. Jadi diminta sehari sekian, ya udah Iya. upload gitu. Iya. Benar juga sih, harus mendatangkan traffic. Nah, PR sih teman-teman, memang kita harus memperkenalkan toko kita istilahnya ya. Kalau kita jualan, buka toko kan nggak mungkin tuh langsung rame gitu kan. Yang tadinya bukan ada toko di situ, tiba-tiba ada toko, mana orang bisa tahu juga kan. Nah, caranya ya kita bikin promosinya gimana caranya kalau di marketplace ataupun di sosial media? Berarti upload produk di marketplace. Kalau punya waktu lebih di sosial medianya juga gitu ya Pak Han ya. Iya. Di status WA-nya. Ya, betul. Kalau punya waktu lebih lagi, gambarnya bedakan dengan penerbit yang unik. Karena kalau seandainya customer tersebut puas dengan chatting kita, puas dengan jawaban kita, mereka kan ingin tanya toko tadi toko apa gitu kan, maka mereka akan mencari, oh ternyata tokonya ini gitu. Tapi kalau gambarnya sama, pasti bingung. Kita sendiri bingung, yang kita tadi upload itu udah kelihatan nggak sih? Kita nggak tahu tuh yang mana ya. Tapi kalau seandainya di gambar kita ada sesuatu yang unik dengan yang dari penerbit yang lain, yang kebanyakan, maka si customer bisa cepat mengenalinya. Seperti itu. Jadi membuat pembeda, Ya, bikin ciri khas khusus gitu ya Pak Aan ya. betul. Oke, gampang sih Pak. Kalau Pak Aan pakai apa nih Pak untuk pencirinya nih kalau Pak Aan? Saya kan tokonya Macidolia. Saya kadang-kadang ada tulisan Macidolia original 100%. Yang penting beda. Oke, jadi bisa dikasih watermark. Atau mungkin teman-teman yang suka desain-desain boleh pakai Canva, dibikin template lagi gitu, boleh juga ya Pak ya? Ya, pakai Canva sih emang buatnya. Gitu. Jadi sesuai kreativitas masing-masing begitu. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Aan untuk sharingnya.
Oke, ini sudah banyak. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Ada yang mau sharing mungkin? Pengalaman? Oke, ada yang mau tanya? Kak Ada mau yang- tanya, maaf tadi jawabannya susah, ini pakai Nur Aini. Oke, silakan Kak Nuraini. Halo? Ya Kak, suaranya jelas ya? Ya, jelas-jelas Kak. Ya, tadi mau tanya ini Kak, eh tadi kan udah dijelasin nih sama materi terkait dengan buat customer merasa butuh dengan produk kita. Nah, itu caranya gimana ya? Maksudnya jika customer tidak segera order, maka Gitu buat ya. customer Hmm. semua setelah gajian tanggal 25, Mbak Sita pengen ngajak kalian kan. Oke. Sekarang aja, nggak usah nunggu nanti gitu ya Kak ya, maksudnya ya Kak ya. Oke, halo Kak. Oke, mungkin pertanyaannya kurang lebih itu Pak Aan. Jadi gimana sih caranya kita bisa membuat si customer itu memang merasa butuh nih, butuh buku ini segera supaya buru-buru check out nih kalau di marketplace atau buru-buru oke Kak order transfer gitu. Gimana nih tips triknya atau pengalamannya Pak Aan kalau boleh sharingkan Pak? Ya, itu apa namanya? Kan masa kita bisa ada promo nih, promonya itu kita bikin singkat aja. Jadi gini, Hmm. Kak, hari ini harganya emang segini, ada voucher 10.000 misalkan gitu kan. Ya udah Kak, bisa segera check out sekarang. Kalau saya pingin apa namanya voucher sebesar ini gitu kan, bisa check out sekarang. Gitu kan. Jadi kalau besok harganya udah berubah. Jadi kita itu apa namanya usahakan mereka itu seperti butuh gitu kan, artinya kita butuh dengan adanya butuh terhadap si harga yang miring tadi kan adanya voucher seperti itu. Oke, jadi memang kita buat kondisi, kita buat strategi supaya oke deh aku hari ini aja check out-nya, aku order hari ini aja deh, nggak besok gitu. Karena besok harganya naik gitu, nggak ada diskon, nggak ada promo gitu ya Pak An ya. Jadi bisa memanfaatkan voucher diskon, bisa juga memanfaatkan gratis-gratis ongkir atau bonus-bonus yang lain. Boleh juga membuat strategi seperti itu, Kak Nur. Dan Tadi Kak COD Nur, dan oke. bisa COD. Oke. COD. Oh, oke. Oh iya bisa COD juga ya. Kalau hari ini bisa COD, Kak. Gitu. Oke. Jadi memang banyak hal yang bisa kita tawarkan ya, Pak An ya. Ya, betul. Oke, siap. Oke, Kak Nur Rohmatul juga udah tahu, udah penjelasannya. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Yang mau sharing? Gitu. Jadi, memang tidak ada yang memulai itu langsung banyak gitu loh, teman-teman, ordernya. Pasti semuanya memulai dengan 0 order. Memulai dengan akhirnya mendapatkan orderan pertama. Seperti tadi yang disampaikan Pak Aan, kalau sudah ada order 1, nanti biasanya langsung dapat lagi nih. Nah, semacam magnet nih, membawa rezeki lagi nih buat kita gitu. Closing lagi nih, closing lagi. Jadi semacam bagaimana sih kita memperlakukan konsumen, apakah dengan baik, kita dengan baik ini maksudnya kita melayani dengan baik nih orderannya, cepat kita proses juga ke penerbit supaya bisa cepat diproses oleh kakak-kakak CS nih, supaya produk pesanan kita juga bisa langsung diproses dan langsung bisa diterima oleh konsumen yang pembeli kita gitu. Jadi bagaimana kita memperlakukan orderan yang masuk ke kita ini juga akan membawa magnet orderan-orderan selanjutnya nih ke kita. Kalau kita dapat orderan ya baru 1, terus kita cuek ya udah deh 1, nanti dulu deh kan masih ada jangka waktu nih, kalau di marketplace kan ada nih ya maksimal sekian waktu, kayak tadi seperti yang Pak An sampaikan. Kalau ada orderan cepetan diproses biar nggak di-cancel gitu ya Pak ya. Jadi harus cepet-cepetan, harus gercep lah kalau istilahnya ya. Kita harus gercep, kita harus fast respon kalau kita mendapatkan orderan. Nah, dari situ nanti kita
pasti akan ada orderan lain. Ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Tergantung lagi kepada kita gimana nih kita memperlakukan konsumen kita. Kita follow up-nya gimana nih? Kita chatting-nya saat membalas pesannya, terus menerima ordernya, terus setelah ordernya gimana? Pasti itu membuat yang namanya kenyamanan untuk konsumen itu pasti akan membuat konsumen kita akan mau balik lagi dan balik lagi gitu. Oke, teman-teman, ada lagi? Oke, Kak Nur Rahmatul mau tanya lagi? Iya Kak, mau nanya kalau misalkan nih terkait dengan via pelayanan via chat ya gitu. Jadi kalau misalkan ada customer yang dia tuh di chatnya cuek gitu. Jadi dia tuh kayak kita juga ragu kan dia tuh jadi mau beli atau enggak gitu. Terus yang kedua juga, kalau misalkan customer itu ternyata ngeghosting kayak kayaknya kemarin nanya-nanya deh kok sekarang nggak jadi ya, itu gimana kita ngatasi? Kita follow up ulang terus atau bagaimana? Oke, mungkin Pak An ada pengalaman yang sama Pak An? Biar nggak di PHP nih sama konsumen atau punya pengalaman juga di PHP? Ya, ada juga sih, banyak juga masalah yang seperti itu. Tapi ya kita tanya lagi aja, bagaimana Kak dengan buku yang kemarin? Ya dengan slipin yang tadi, atau kita tanya dulu, selamat pagi Kak, bagaimana dengan buku yang kemarin itu jadi di order atau tidak gitu kan? Nah, diselipin lagi kalau misalnya ada promo-promo yang tadi, ya kita selipin lagi ya kata-kata yang tadi seperti itu. Intinya kan sebelum dia bilang kata tidak ya apa salahnya kita menanyakan. Kecuali kalau saya udah beli ke toko yang lain, ya udah seperti itu ya udah gitu kan. Kita menawarkan produk yang lain aja, mungkin yang sejenisnya seperti itu. Atau tawarkan juga ke siapa tahu ada temannya yang mau beli gitu kan. Oke. Kita tadi tawarkan juga beli 2 atau beli 3, apa namanya diskon berapa. Seperti itu. Oke, jadi selama belum ditolak harus tetap bertindak ya Pak, bukan Iya. dukun bertindak tapi tetap bertindak gitu ya Pak ya. Oke, udah beli pun, udah ditolak pun, tetap lah ya, tetap semangat teman-teman, tetap ditawarkan gitu. Oh ya Kak, baik. Semoga next time kalau memang ada buku-buku lain yang Kakak kira-kira butuhkan, bisa juga nih order lagi di buku di tempat kita, kayak gitu. Mungkin gitu juga ya Pak An ya. Ya betul. Memang harus selalu ya tawarin aja, nggak apa-apa. Nawarin nggak dosa kok, kan nggak maksa gitu ya teman-teman ya. Kita istilahnya kita membantu dia untuk mendapatkan apa yang memang dibutuhkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ke konsumen, janganlah kita dianggap, jangan pernah merasa kalau kita menawarkan produk jualan kita ke konsumen itu kita merasa gimana ya, sungkan, malu gitu. Anggaplah ketika kita menawarkan produk yang kita jual, itu kita menawarkan atau membantu dia untuk menemukan solusi nih pada kebutuhannya dia tentang buku salah satunya begitu. Oh, Kakak kan butuh buku ini ya gitu. Buku ini kebetulan lagi diskon nih Kak. Siapa tahu bisa menghemat budget gitu, nggak free ongkir ataupun voucher-voucher lainnya tadi seperti yang disampaikan Pak Aan gitu. Kalau memang sudah beli di tempat lain, oke Kak, semoga bukunya bermanfaat. Semoga lain kali boleh dilihat-lihat koleksi buku-buku kita, siapa tahu masih membutuhkan buku-buku yang tema sejenis. Kita juga ada buku-buku setema yang berbeda judulnya, tapi masih membahas hal yang sama. Ditawarkan lagi nih produk lain, nggak masalah teman-teman. Karena kita menawarkan produk jualan kita itu nothing tulus gitu ya. Anggap aja kita sedang membantu mereka menemukan solusi yang memang mereka butuhkan gitu. Oke, gimana Kak Nur Rahmatul ini? Jadi nggak usah takut, nggak usah berkecil hati kalau di ghosting Kak. Nggak masalah, kita belum rugi ya, kita nggak rugi apa-apa kok. Gitu. Anggap aja kita membantu dia. Kalau dia sudah menemukan solusinya nggak masalah, kita ikut ikut senang gitu ya. Kalau tadi kata Pak An, wah kakak tepat sekali nih, oke Kak, semoga lain waktu bisa juga nih belanja buku-buku yang lain gitu, yang mungkin setema. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan dari Kak Arya Saka. Bagaimana mengatasi konsumen yang ingin membeli dengan sistem COD,
kemudian tidak mau membayar buku yang kita kirimkan tanpa alasan yang jelas dari konsumen. Nah, ini mungkin ada pengalaman nih Pak An, udah ordernya pakai sistem COD, tiba-tiba waktu udah diterima nggak mau dibayar. Punya pengalaman yang sama Pak An? Iya, ada sih. Ada lah di marketplace tertentu. Jadi ya susah juga sih kita yang jelas sih. Saya nanyakan lagi kenapa nggak diiniin. Kalau saya dia memang tidak ngejauh dan sebagainya, biasanya sih saya blacklist customer tadi. Biar jangan sampai nanti melakukan hal yang sama di lain hari gitu kan, seperti itu. Karena bagaimanapun juga kalau banyak COD ya juga kita agak repot karena pada saat buku balik lagi kan tidak dalam keadaan utuh, biasanya sih seperti itu, suka seperti itu. Jadi ya emang resikonya COD emang ada, tapi emang tidak banyak sih. Kalau di Shopee kecil, di Tokopedia juga kecil banget. Tapi yang satunya lagi ada yang besar. Jadi emang resiko jualan online seperti itu ya. Jadi ya kalau kita tidak COD, ya kita juga nggak bisa jualan juga. Karena sebenarnya yang membuat menarik dari jualan online itu adalah COD. Tapi kita memang harus sudah siap dengan resiko yang tadi. Kalau misalnya kita tidak siap dengan resiko, ya bagaimana kita untuk melangkahnya. Yang penting customer tahu dulu dengan kita lakukan dulu dengan COD, beri ongkir, laku dulu, biar nanti produk kita ada di atas. Gitu kan, seperti itu. Kalau kita menutup COD, mungkin kita juga akan susah juga. Anggaplah kita COD itu sebagai membantu orang untuk memiliki buku tadi. Dan mungkin ada yang nakal, tapi nggak banyak. Still juga, seperti itu. Oke, jadi memang kalau udah siap jualan berarti siap mental nih, salah satunya di PHP, di COD nggak mau bayar gitu ya Pak ya. Tapi nggak boleh sebisa mungkin kita jangan merasa berkecil hati nih terus kapok setelah itu, jangan ya Pak ya, karena bisa jadi oke, rezeki kita mungkin belum dari orderan yang ini nih, siapa tahu setelah ini kita diganti orderan yang lain gitu, mungkin setelah itu kita dapat 2, 3, 4, 5 orderan baru pengganti dari COD yang gagal bayar itu tadi. Pengalaman gagal bayar di COD ini memang banyak banget teman-teman, cuman ya semoga konsumen-konsumen nakal mungkin udah dikit sih, sekarang sudah mulai banyak yang oh iya kalau emang beneran COD ya udah bayar gitu. Oke, ada lagi atau gimana Ini Kak? ada tipsnya kali ya untuk meminimalkan COD. Kan COD itu terkait dengan alamatnya. Jadi Betul. pastikan dulu kita miss call aja ke nomor teleponnya, takutnya emang fiktif gitu kan, bisa aja kan. Kalau nggak kita chat juga dengan customer kalau seandainya Kak ini alamatnya kok aneh ya kayak gini. Kita tanyain, Kak ini alamatnya betul nggak Kak? Hanya gini aja. Dibilang, oh betul gitu, karena itu alamat kantor. Karena kita juga bingung, ini alamatnya benar nggak sih? Kok nggak ada ininya? Kalau udah dijawab chat dah betul, berarti emang betul gitu kan. Kalau seandainya tidak, ya agak berisiko, tetapi itu bisa bayar, bisa tidak. Kita disiapnya di situ lah ya. Karena kalau seandainya kita nolak order, kita kena penalti. Gitu kan. Betul. Kita mau mempertaruhkan toko kita, hanya kira-kira kita belum seperti itu, atau kita mau mengembangkan usaha. Di situ aja kita pilihannya. Oke, jadi sebelum kita eksekusi ordernya, kita proses ordernya, kita make sure lagi nih ya Pak ya, kita konfirmasi ke konsumennya, coba di chat WA-nya atau nomornya di telepon bisa nggak gitu, alamatnya udah bener nggak, kalau kita ragu, alangkah baiknya kita konfirmasi nih ke konsumen gitu, supaya tidak ada tadi, ternyata alamatnya salah, jadi si konsumen nggak terima atau gimana gitu, terus ternyata nomornya nomor fiktif gitu, kita nggak bisa hubungin. Jadi pastikan kita konfirmasi juga dulu nih untuk meminimalisir konsumen-konsumen nakal yang melakukan order-order fiktif yang akhirnya COD-nya nggak dibayar gitu. Akhirnya produknya balik dengan kondisi yang udah nggak seperti saat kita dikirim nih gitu. Produknya udah nggak 100% well lagi gitu. Jadi kita untuk meminimalisir tadi tips dari chat lagi nih, konfirmasi ke si konsumen yang order dengan sistem COD ini. Oke, teman-teman, ini sudah banyak banget yang sharing-sharing, tanya-tanya. Seru ya malam ini. Semoga setelah ini teman-teman jadi semangat untuk bisa follow up atau chatting-chattingan nih sama calon konsumennya.
Baru dapat 1 nggak apa-apa. Karena dari 1 nanti jadi 2, 3, 4, 5, sampai 1000 itu kalau nggak ada angka 1, nggak dimulai dengan 1 tuh nggak akan sampai 1000 deh teman-teman. Jadi yang belum dapat orderan, semangat, upload produknya secara rutin nih setiap hari upload gitu minimal 5 kalau tadi kata Pak Aan. Kalau bisa 10 lebih baik gitu, lebih banyak lebih baik. Jadi kalau punya waktu minimal luangkan waktu 1 jam atau 2 jam deh gitu untuk upload nih mungkin siang, kemudian sore upload 5 gitu. Jadi rajin aja upload gitu. Rajin aja dulu untuk bikin status WA minimal gitu. Kalau udah upload di marketplace, share juga di WA gitu. Oke, boleh deh pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Nur Rahmatul. Oke. Kalau ada konsumen bilang kemahalan, ini gimana Pak Aan? Ya, kita kan bukunya original, ya kan. Original itu di mana-mana ya mahal. Ya, justru kita jelasin bahwa kelebihan kita itu dikirim langsung dari penerbit, udah pasti original. Kalau dikirim dari kita kan kita juga belum tahu kan. Nah kalau saya jawab dengan pernyataan yang tadi itu mereka udah nggak pernah bilang mahal lagi. Pernah ada customer ini kok mahal banget terus kayak gini. Saya bilang seperti ini waktu itu. Mahal dan tidak mahal itu relatif. Saya bilang seperti itu. Justru dengan harga segini kita tuh menghargai pada penulis yang sudah menyisihkan waktunya seperti itu. Saya bilang sih seperti itu. Nah, bahwa kita itu harus menghargai penulis dan penerbit yang sudah seperti ini. Kami hanya membantu menjualkan produk original. Seperti itu sih. Nah, ada satu kelebihan sebenarnya kalau jualan dari The Publish dan dari penerbit lain. Di kita itu kan di The Publish itu kan ada harganya standar lah, seperti itu kan. Tapi kalau yang dari penerbit lain itu kan saling banting harga. Saya yakin untuk reseller baru bermain di The Publish itu nggak akan sanggup. Mereka kan yang udah bermain lama dikasih diskonnya mungkin dari penerbit bisa 45%, bisa 40%, dia jual 30%, 20%, sama-sama itu kan, sama-sama sama-sama original. Tetapi kita sebagai reseller baru, saya yakin akan sulit. Kalau pasang iklan pasti akan habis duluan uangnya, seperti itu. Jadi kalau mau belajar ya cukuplah di publish dulu gitu. Kalau saya udah nanti udah terkenal, mau ngambil dari penerbit lain, ya boleh tuh main harga. Tujuannya mainin harga dari penerbit lain kan biasanya mereka sudah punya produk, bisa untuk naikin rating toko. Kalau punya kita kadang-kadang keterbatasan karena ada sering telat, ya sering kena teguran dari marketplace karena telat tadi gitu kan, seperti itu memang resiko juga sih. Jadi ya untuk belajar ini di The Publish, harganya merata di seluruh reseller seperti itu. Mungkin seperti itu. Siap, terima kasih Pak Aan. Benar sekali, setuju banget seperti apa yang disampaikan Pak Aan gitu. Kenapa sih bukunya mahal? Karena memang ini ya teman-teman, sedikit saya sampaikan, untuk buku-buku di Publish ini kan memang langsung dari penulis ya. Jadi ketika penulis mengizinkan untuk dijualkan bukunya, dibantu pemasaran oleh Publish, baru nih Publish memasarkan. Jadi buku-buku yang ada di Publish ini tidak ada di toko-toko buku nih teman-teman. Jadi pemasaran secara eksklusif dan itu langsung dari penulisnya, bermitra dengan penerbit Publish untuk menerbitkan bukunya. Jadi ketika buku itu mahal, berarti kita bisa menghargai, kita bisa mengapresiasi penulisnya langsung yang sudah meluangkan waktunya nih, ilmunya. Mungkin penulis ini untuk mendapatkan buku atau menghasilkan buku yang bisa kita baca dengan enak nih, kita aplikasikan ilmunya, itu butuh pengalaman yang tidak singkat, teman-teman, gitu. Jadi pastinya jangan takut kalau ada yang bilang, "Kok bukunya kemahalan?" gitu. "Oh iya Kak, ini karena buku ini memang langsung ditulis oleh penulisnya itu dan dipasarkan secara eksklusif." Karena kalau kita mahal bukan berarti, kita tidak bisa beli gitu, tapi kita lebih bisa menghargai penulisnya, karena sudah meluangkan waktu dan sudah meluangkan ilmunya mau di-sharing, gitu. Terima kasih banyak Pak Aan, ini untuk sharing-sharing-nya, untuk tips-tipsnya. Ini semoga membantu teman-teman reseller yang baru saja bergabung untuk ikutan join jualan buku-buku Publish. Semoga tips-tipsnya tadi, sharing-sharing-nya tadi bisa membantu teman-teman, bisa menyemangati teman-teman untuk bisa jualan. Dan semoga setelah ini orderannya lancar ya teman-teman ya. Ingat tipsnya,
Kalau belum ada jualan jangan sedih, tetap semangat upload di marketplace-nya jangan lupa setiap hari. Gunakan sosial medianya juga boleh banget. Punya WhatsApp harus dimanfaatkan juga. Jadi manfaatkan apa sih yang menjadi punyanya kita sekarang. Kalau kita punya handphone, punya apa namanya kuota, harus kita optimalkan juga nih. Nggak cuman buat kita sosmedan, scroll TikTok, scroll Instagram, kita lihat yang FYP gitu, tapi kita sebenarnya buang-buang waktu kayak gitu. Kita mungkin sisihkan waktu nih setengah jam untuk siang hari upload produk 5, sore 5 lagi. Nah, nanti nggak kerasa tiba-tiba ada orderan nih gitu. Jadi yuk daripada kita gunakan HP cuman scroll-scroll TikTok atau Instagram, kita gunakan untuk bisa bermanfaat, bisa mendapatkan sering-sering bisa dapatkan koin-koin untuk kita tabung, untuk bisa dapat apa namanya, tambahan-tambahan pemasukan seperti tadi Pak Aan juga punya awalnya juga pengen gimana ya caranya dapat tambahan pemasukan, mungkin tadi juga ada Kak siapa yang tadi, Samsudin juga yang baru join, ada Kak Nur Rohmatul juga yang baru join, yuk semangat tetap, konsisten aja dulu nih teman-teman untuk upload di marketplace-nya. Nah, habis itu kalau ada dapat orderan pertama, itu pembuka rezeki kita juga nih. Dan jangan takut kalau nanti ada konsumen yang bilang kemahalan atau udah chatting-chatting kok nggak di apa namanya di check out nih, nggak diproses-proses nih ordernya. Kita tawarin aja terus. Gitu. Kita bantu dia untuk bisa menemukan solusi masalahnya untuk mencari buku nih teman-teman. Karena kita jualan buku nih ya teman-teman nih. Itu sama saja kita membantu untuk menyebarluaskan ilmu loh teman-teman. Karena buku-buku yang kita jual kan buku-buku pendidikan ya teman-teman ya. Ada yang membantu masalah misalnya nih dia lagi mau skripsian, butuh buku tentang hukum, butuh buku tentang kesehatan untuk skripsiannya dia. Nah, kita jualan buku, kita memberikan buku-buku rekomendasi yang memang dia butuhkan, itu kita juga membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya nih. Kita bisa memberikan solusi pada dia, si konsumen ini untuk menyelesaikan skripsinya. Membantu juga untuk si konsumen ini untuk bisa lebih belajar lagi ilmu dari buku yang kita jual. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih banyak yang udah join malam-malam, tapi pada semangat-semangat, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan Pak Aan. Terima kasih banyak Pak Aan udah meluangkan waktunya setelah pulang kerja nih. Biasanya pulang kerja bisa langsung istirahat atau cek-cek toko. Ini diminta untuk bisa sharing sama teman-teman reseller baru di Depublish. Terima kasih banyak Pak Aan atas waktunya. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir. Jangan khawatir, insya Allah kita akan ketemu lagi di next acara-acara reseller gini ya, teman-teman, di next webinar. Dan insya Allah nanti di akhir bulan kita akan ada materi lagi. Ini materinya lebih sudah tingkat lanjut, tapi boleh kok nanti kalau teman-teman ingin ikutan juga, nanti Kak Tiwi pasti akan share gimana caranya untuk ikutan webinar untuk reseller selanjutnya. Oke, itu saja untuk webinar kita malam hari ini. Saya Rida selaku moderator, mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin tadi ada kendala teknis saat pelaksanaan kegiatan webinar kita malam hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan Pak Aan, apa yang di-sharingkan teman-teman melalui pertanyaan-pertanyaan itu bisa memberikan kita manfaat dan bisa memberikan tambahan nih semangat untuk teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu saya tutup dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah join. Oke, kita end dulu ya. Sampai jumpa.